apa sih harapannya buat ikut acara ini apa nih, Khalil? Ya Kak, pengen tahu aja Kak materi-materi yang untuk psikotes. Kan karena saya masih kelas 3 nih, bentar lagi mau cari kerja kan. Gitu, Kak. Oke, Khalil. Udah dipersiapkan sejak dini ya, Arya. Sudah dipersiapkan sejak dini, luar biasa sekali. Udah berapa nih Kak Arya? Ini sudah berapa nih yang masuk ya? Dari Halo, Arya Kelas 3 SMK Kak. Oh, Arya kelas 3 SMK. Arya, Ya. Arya nama kita sama loh. Arya Kusuma. Arya dari mana Arya Kusuma? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Bekasinya mana nih? Tambun. Tambun. SMK kelas 3 ya berarti ya? Ya betul. Oke. Jurusannya apa nih? Jurusan Mas Arya? Jurusan teknik permesinan Kak. Teknik permesinan ya. Oke. Oke, teknik permesinan. Ini Arya Kusuma, by the way itu ikut acara ini biar apa nih tujuannya? Yang diharapkan apa nanti setelah ikut? Mau ikut apa? Biar bisa apa ya? Bapak bingung Kak? Belum kegambar Kak Arya. Enggak apa-apa justru itu. Iya, bingung Kak. Belajar. Nah, nanti Arya kan bisa belajar nih tentang materi sekarang kan, psikotes. Jadi nanti biar setelah acara ini selesai, itu biar gak bingung ya Kak Adit dan juga Kak Vegi gitu. Makanya nanti Arya dan juga teman-teman semua yang sekarang sudah tergabung itu pastikan stay tune sampai selesai gitu ya. Jadi biar semuanya terserap nih. Karena kita juga pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng tentang psikotes dan menghadirkan narasumber yang pastinya sangat luar biasa gitu ya. Oke, saya juga akan sapa Fikri Nur Aziz. Halo Fikri. Fikri Nur Aziz, boleh? Halo Kakak. Hai Fikri, halo Fikri. Halo. Fikri, perkenalkan diri kamu di mana dan juga jurusannya apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Aziz. Saya kelas 3 SMK dan asal saya dari Bekasi. Bekasi juga ya. juga. Bekasi Ya. mana nih? Bekasi kota atau Bekasi kabupaten? Kabupaten Tepatnya di Tambun Selatan. Tambun Selatan. Kalau tadi Arya dari Tambun Utara, ini sekarang Tambun Selatan ya. Oke, jurusannya apa? Di jurusan teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Wow, teknik kendaraan ringan ya. Luar biasa sekali. Arya ini Fikri ya? Ya, Fikri harapannya apa nih? Ya, kalau misalkan ngikut bagian ini, biar nanti pas tes kerja gitu lebih mudah sih. Lebih gampang itu. Iya, lebih banyak pengetahuan gitu. Oke, Tentang tes-tes psikotes gitu. keren banget. Sebelumnya Fikri udah pernah ikut psikotes apa belum? Atau pernah nyoba mungkin? Belum pernah sih. Selebihnya ini dari nonton YouTube, Kak. Gitu. Oh, anak sekarang banget Iya, ya. udah cantik duluan. Banget. Milenial banget deh. Iya. Belajar Ya. dari mana-mana gitu. Iya, banyak informasi gitu. Bisa lihat di YouTube, di Google gitu. Ya. Yang Fikri tahu nih apa nih dari YouTube nih? Kalau yang saya tahu kayak tes psikotes tuh kayak tes warteg apa warteg sih? Yang kayak gambar gitu. Ya, yang 8 kotak. Ya, terus sama deret angka, Deret terus angka. sama apa lagi ya? Apa sih itu? Tapi gitu, lupa saya. Wah, berarti udah cukup banyak nih Kak Arya taunya nih. Referensinya Udah cukup, siap. udah persiapannya sejak dini. Ya, Luar biasa. Iya, soalnya sebentar lagi juga ada tes kerja, makanya harus dipersiapin. wah Sejak mantap nih, mantap. Iya. Perlu dicontoh ya sama teman-teman yang lainnya. Banget. Ini BTW tadi Fikri dapat informasi seputar webinar ini dari mana? Dari guru. Dari teman-teman sekolah gitu.
Oke. Sekolahnya sekolah Kenapa? SMK mana? Ada di SMK mana? SMK Bina Prestasi. SMK Bina Prestasi, luar biasa ya. Oke, stay tune ya, Fikri. Iya. Kita udah berapa nih partisipan? Kayaknya sudah Partisipan harus udah berapa? dimulai ya, kayaknya ya. Buat Ya udah cukup banyak nih Kak Arya. Sudah cukup berapa? banyak. Oke, saya mau mungkin satu lagi kali ya. Di sini ada yang cewek nggak? Dari tadi cowok semua nih. Kira-kira yang cewek mana nih? Ada nggak yang cewek? Putri Aini ada di sana? atau itu Velina SMK 3 Kudus tuh. Oh, Velina. boleh di open ya. video? Dari Kudus. Halo Kudus. Hai, halo Velina. Bisa di unmute. Boleh di unmute Velina? Ya kan? Coba Velina say something. Iya. Halo. Nah, Iya, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Jadi kayaknya Velina habis yasinan atau gimana nih? Iya, iya Kak. Silakan perkenalkan diri Velina dan juga sapa teman-teman yang ada di sini. Ada 8.100 orang yang bergabung ya. Banyak biasa. Banyak sekali. Boleh, Ya, Velina perkenalkan diri. ya, perkenalkan nama saya Velina Susanti. Saya guru BK di SMK Negeri 3 Kudus, Kak. Oh, oke. Oh, Ibu Guru. Saya ikut join ya, Kak ya. Boleh. tadi mohon maaf nih Bu, kita panggil Jadi enggak apa-apa, langsung nih. pada apa-apa, Kak. Enggak apa-apa. Dari face-nya masih muda. Biasa mau bedainnya. Mungkin boleh dong pesan atau apa kali Bisa diulangi lagi Kak, pertanyaannya apa ya? Kurang jelas ya. Halo? Ya, gimana Kak? Iya, ya. Bu Velina, mungkin Iya. bisa memberikan pesan juga sedikit. Di ruang Zoom ini ada 8.100 orang nih yang tergabung. Itu Ya. gimana nih terkait psikotes gitu? Iya, untuk psikotes memang saya sendiri membimbing siswa saya itu dengan beragam kecerdasan, beragam pemahaman, sehingga memang untuk menyesuaikan agar sesuai dan sama seperti yang diinginkan oleh perusahaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus sepertinya banyak latihan dan banyak mencari literatur begitu Kak. Makanya saya mengajak siswa saya juga ikut gabung di Zoom ini gitu. Luar biasa sekali. Boleh dong Ibu Velina dari sepertinya yang ada di situ ya. Luar biasa. Oke, baik, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Ya, Alright. Terima kasih Bu Velina. ya terima kasih sama-sama Kak. Ya, baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semoga selalu bahagia pastinya. Dan selamat datang juga di webinar sharing season Kita HR dengan tema Intip Lulus Psikotes dengan Mudah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya. Saya Arya dari Institut Setiami Cikarang. Akan menemani teman-teman semua dalam rangkaian acara di sesi kita sharing season kita pada kesempatan kali ini. Nah, tapi sebelumnya aku mau jelasin sedikit dulu nih tentang sharing season Kita HR ini apa sih? Jadi sharing season Kita HR adalah sebuah event webinar yang diadakan setiap minggunya oleh Kita HR dan dengan tujuan memberikan pengetahuan seputar dunia kerja, merintis karir dan pengelolaan terkait human resource untuk para HRD nih teman HR. Jadi nih buat teman-teman sekalian, jangan sampai ketinggalan untuk ikuti webinar ini ya, karena pastinya bakal banyak banget tema menarik dan juga narasumber yang keren dan juga kece banget
yang pastinya teman-teman bisa serap juga ilmunya untuk kemudian bisa mempersiapkan diri sebelum teman-teman semuanya memasuki dunia kerja dan terkait juga pengelolaan HR itu sendiri. Dan perlu saya sampaikan bahwasannya acara ini terselenggara dan didukung oleh kerjasama antara IPHRD Kabupaten Bekasi, IPHRD Jawa Barat, dan juga pastinya Institut Setiami Cikarang. Nah, baik teman HR, adik-adik dan juga semuanya yang ada di ruang Zoom pada kesempatan kali ini, sebelum mulai acara sharing season ini ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ini teman-teman. Disimak ya. Oke, ini sudah muncul di layar Zoom teman-teman pastinya. Right. Tata tertib yang pertama, peserta mengikuti acara sampai dengan selesai ya. Tadi biar nggak setengah-setengah nanti dapatnya dan juga teman-teman bisa menyerap segala informasi dengan maksimal sehingga yang pasti untuk menghadapi pastinya. Nah, yang kedua peserta dilarang share screen selama webinar berlangsung. Gitu. Yang ketiga, peserta boleh bertanya melalui fitur raise hand. Nah, jangan khawatir nanti teman-teman ada sesi tanya jawab ketika pemaparan itu. Ya. Nah, kalau teman-teman yang mau bertanya nanti silahkan untuk raise hand, pencet tombol raise hand terlebih dahulu. Dan peserta hanya boleh menyalakan mic ketika dipersilakan oleh moderator saat sesi diskusi. Tenang saja teman-teman ya, teman-teman HR nanti ada sesi diskusi dan jawab pastinya. Setelah dan yang terakhir mengisi form feedback mengenai sharing season ini. Itu tata tertib yang teman-teman harus patuhi selama acara ini berlangsung pastinya. Baik, mungkin langsung saja. Saya Kak Arya akan memperkenalkan nih siapa-siapa sih yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama pastinya ada Kak Aditya Eko Prabowo, SECHRM. Halo Kak Adit. Hai. Halo Kak Adit, silakan boleh mungkin disapa teman-temannya terlebih dahulu. Aduh, luar biasa nih, ada 94 nih tadi. Wow. 71. Wow. Selamat malam semuanya, selamat malam rekan-rekan di seluruh wilayah Indonesia ya mungkin ya tersebar nih. Selamat malam, selamat mengikuti acara webinar yang sangat luar biasa ini. Gitu. Oke. Teman HR, BTW Kak Adit ini ya biar kita lebih, karena kita juga nggak terlalu jauh sih beda usianya. Jadi Kak Adit ini beliau merupakan praktisi HR yang sudah berkecimpung di dunia HR selama kurang lebih 12 tahun. Jadi memang benar-benar beliau ini sangat expert di bidang HR, terutama ini hari ini akan membahas seputar psikotes gitu ya Kak Adit ya. Dan beliau juga udah certified human resource manager gitu. Boleh dong beri tepuk tangan secara virtual untuk Kak Adit. Ya, yeay. Wah, gemuruh nih suaranya kedengarannya. Kenceng banget ya. Iya, kenceng banget. Baik, untuk selanjutnya. Kak Arya ini akan memperkenalkan juga narasumber yang pastinya kece banget juga. Ini dia the most beautiful person ya, woman ya. Di ruangan ini kebetulan beliau ini yang sangat cantik, paling cantik nih ya di antara kita bertiga ya. Ada Kak, ya, ada Kak Peggy Rika. Halo Kak Peggy. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak Peggy? Alhamdulillah baik. Seru banget. Giliran cewek disapa ya. Tadi saya nggak ditanya, nggak ditanya kabarnya gimana nih. Emang ya. Baik-baik saja. Jadi kita harus memainkan peran nih sebagai HR nih. Oke. Kak Peggy, boleh dong sapa? Ada di Halo teman HR, semoga acara ini bawa manfaat ya buat teman-teman semua ya. Ada hikmah dan ada pembelajaran yang bisa dipetik sama teman-teman semua. Amin. Nah, jangan lupa pokoknya teman-teman semua tetap stay tune dari awal sampai. Dan BTW Kak Peggy ini merupakan beliau adalah Certified Human Resource Supervisor ya yang sudah berkecimpung di dunia HR. Itu kurang lebih 7 tahun ya Kak Peggy ya. Jadi luar biasa pastinya teman-teman bisa serap ilmunya dari Kak Adit dan juga Kak Peggy.
Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan untuk Kak Adit. Kita akan ngebahas apa ini mungkin seputar psikotes dan lain sebagainya. Saya persilakan untuk Kak Adit. Oke. Bisa ditampilin dulu slide show-nya ya. Jadi pada event webinar ini kita akan bahas ya tips dan triknya nih bagaimana untuk teman-teman yang memang sekarang sedang mempersiapkan nih tadi dari beberapa kita tanya memang masih di kelas 3, artinya antusias dari teman-teman sendiri ini sangat luar biasa untuk mempersiapkan ke dunia pekerja. Makanya ini session ini mungkin sangat penting buat teman-teman yang tadi masih duduk di kelas 3 atau bahkan memang baru cari kerja atau bahkan mau pindah-pindah kerja. Memang kalau dilihat ini sebenarnya kalau kita dengar nih dapat panggilan kerja nih, terus kita dengar wah besok diundang nih psikotes interview, itu rasanya memang campur aduk nih. Iya kan, bener nggak Kak Peggy nih? Bener Kak Arya ya? Benar ya. Jadi ketika kita misalnya besok ada undangan nih untuk psikotes, itu malamnya biasanya nggak bisa tidur nih. Betul. Bener nggak? Gimana ya, lolos enggak nih gitu kan? Terus apa aja nih yang jadi pertanyaan atau mungkin soal-soal yang akan muncul nih. Makanya dengan acara webinar ini ya semoga sangat membantu bagi teman-teman semua tips dan triknya. Terus kemudian yang sering dipakai dari rata-rata ya perusahaan yang industri khususnya di Kabupaten Bekasi ya, karena sebagian besar ini industri terbesar adalah di wilayah Bekasi nih, dan rata-rata paling banyak juga pendatang ke area Bekasi gitu. Nah, jadi ada 4 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama kita bagaimana sih persiapannya dalam menghadapi tes ya, kemudian perbedaan pretest dan psikotes, kemudian contoh. Nah ini yang paling penting nih, contoh nih pretest dan psikotes nih. Nanti kita coba kasih apa ya? Perbedaannya ya Kak Adit. Ya, perbedaan dan kemudian tips-tipsnya juga ya untuk psikotes ini, pretest ini, kemudian psikotes ini bagaimana caranya untuk ngerjain gitu kan ya. Terus kemudian kesimpulan dari event webinar ini seperti apa nih. Nah, menurut Kak Feby ini kan juga kadang nih dapat optional atau panggilan nih di tempat kerja lain. Kan nggak menutup kemungkinan juga ada menghadapi hal yang sama nih. Kira-kira apa yang dirasain nih ketika memang dapat penawaran ya di tempat baru misalnya ya, atau lagi cari opportunity nih. Kira-kira merasakan hal yang sama nggak sebagai praktisi XR juga nih? Tadi kan kita akan bicara mengenai job seeker yang mungkin baru-baru lulus. Nah, kita pun juga kadang-kadang merasakan hal yang deg-degan juga ketika mendapat penawaran kemudian menghadapi psikotes. Mungkin bisa di-sharing nih dari Kak Feby pengalamannya. Pengalamannya ya sama kayak teman-teman yang lain, Kak Adit. Oh, gitu ya. Dapat panggilan dapat kerja nih. Wah, seneng banget. Tapi gimana ya besok tesnya? Iya. Apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, kalau misalkan kita belum pernah sama sekali, itu kan pasti bingung banget Kak Adit. Besok apa yang harus dibawa, terus kira-kira nanti soalnya seperti apa, itu malah jadi hal yang menakutkan. Karena sebelumnya belum pernah tahu nih Kak Adit, apa sih yang akan diteskan nanti. Nah, terus perusahaannya nanti tesnya itu pretest atau psikotes ya, gitu. Itu kan masih jadi misteri ya, nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin persiapan yang dihadapi nih selain dari memang kita punya skill ya, memang pengalaman untuk udah pernah ngerjain soal. Kadang teman-teman sendiri mungkin yang ada di Zoom webinar ini juga beberapa kali memang melakukan hal atau dapat panggilan psikotes, panggilan interview, mengerjakan soal. Kemudian ketika dia habis kontrak dapat panggilan lagi, dapat undangan lagi tuh deg-degan juga nih. Jadi selain tadi pengalaman mungkin yang sudah pernah melakukan psikotes, hal yang penting itu persiapannya apa aja nih Kak kayak gini? Yang pasti harus menyiapkan mental ya Kak Adit. Mental juga mental, ya. Iya. Jangan grogi nih. Jangan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar nih Kak Adit, jangan H-1 atau H-2 justru. Oh, Jadi jangan sebut semalam ya, jangan ya. Iya, jangan. Bukan ujian kita. Karena itu berpengaruh Kak Adit ternyata. Kalau kita belajar itu baru H-1 atau H-2. Justru kalau kita mau latihan karya Kak Adit, jadi kita tuh harus latihannya dari jauh-jauh hari. Jadi H-1 minggu lah. Kita penting nggak sih cari tahu informasi ini perusahaan ini bergerak di bidang apa supaya kita dapat referensinya nih. Kira-kira penting nggak sih itu Kak? Penting ya? Kak Adit. Karena apa ya? Ketika kita ngelamar dan tahu
si perusahaannya ini seperti apa, itu kita udah punya gambaran kurang lebihnya ya, dibandingkan kita sama sekali nggak tahu perusahaannya, di mana tempatnya juga kita belum tahu gitu. Apalagi kalau datang tes itu kan kalau bisa jangan mepet waktunya ya, panggilannya jam 8 pagi, ternyata jam 8 kurang 5 kita baru datang. Nah, lebih baik kita nunggunya agak lama sih Kak Adit, untuk mempersiapkan diri kita Iya. juga kan. Ya, jadi psikotes ini sebenarnya adalah screening kedua kali ya, setelah misalnya dari teman-teman atau dari kita semua itu kita kirim CV atau Iya. kirim lamaran. Ya, pertama biasanya dari sisi HR ya, itu kita lakukan screening CV dulu, baru ketika masuk list, shortlist misalnya dari sekian kandidat yang akan kita panggil, misalnya ada 30 shortlist nih. Nah, baru kita akan jadwalkan psikotes. Jadi psikotes ini tahap screening yang kedua ya, betul ya? Betul. Oke. Sebelum ke tahap berikutnya lagi Oke. nanti. Terus persiapan lain nih yang nggak kalah penting nih, tadi sudah menyampaikan kan persiapan mental, fisik nih harus prima lah ya. Terus kita datang juga harus on time kayak gitu. Terus kemudian referensi literasi penting juga nggak sih? Penting Penting kan, ya. karena itu diperlukan ya. Setidaknya kita sudah punya gambaran. Kayak acara hari ini nih, kita udah punya gambaran tentang psikotes itu apa sih gitu. Jangan sampai kita tuh Oke. benar-benar nggak tahu, ngeblank. Oke. Apalagi kan tadi di sini banyaknya teman-teman HR itu kan baru mau lulus sekolah ya. Sebelumnya belum pernah mengikuti psikotes itu apa sih? Tentang apa sih psikotes itu? Nah, itu juga jadi salah satu nanti yang menyebabkan kegagalan, Kak Adit. Oke, terus persiapan alat tulis juga penting juga ya, nggak kalah penting dari sekian persyaratan. Terus perlu Karena ini Kak Adit, alat tulis itu kalau psikotes nggak bisa semua alat tulis digunakan. Oke. Jadi ada alat tulis tertentu yang digunakan dan yang dibutuhkan itu Contohnya apa nih Kak? kayak jenis pensil. Oke. Pensil itu harus pensilnya HB. HB. Oh, boleh tahu nih kenapa kita harus HB nih pensilnya nih? Karena kalau kita pakai 2B itu kan ketebelan ya Kak Adit. Oke, jadi teman-teman ya kita nyebutnya kalau yang di peserta ini rekan HR ya. Teman Teman HR. HR ya. Oke, teman HR. Jadi pensil juga harus diperhatikan ya. Kadang-kadang dari si perusahaan kan memang nggak menyebutkan harus jenis ini. Tapi dengan acara webinar ini menjadi referensi dari teman-teman HR semua ketika nanti menghadapi atau dipanggil nih ketika proses psikotes ya kita menggunakan pensil yang jenisnya HB. HB Gitu. dan itu nggak boleh yang mekanik Kak Adit. Oh, oke. Jadi harus yang manual itu loh karya yang serut gitu. Ya. Murah kan ya harganya ya? Ya mungkin berapa ya, 5.000 Kalau ya. 5.000 murah lah. Buat jajan beli es juga udah Ya, seimbang lah ya. mahalan jajannya. Oh sama cetem, mahalan cetem ya kan. Iya. Terus ketika menghadapi panggilan tadi psikotes, boleh Kak? Biasanya sih kita boleh nggak sih nanya ke pihak HR nih keraguan nih misalnya. Biasanya kan karena takut nih dan ragu-ragu mau tanya, giliran diundang ya udah diem aja. Oke, confirm gitu. Padahal ada yang mau kita tanyakan. Nah, kira-kira itu hal-hal kayak gitu tuh boleh nggak sih ditanyakan ke pihak HRD yang mengundang nih gitu. Boleh Kak Adit. Boleh ya. Iya, karena kan kayak kita di alat tulis apa aja yang harus dipersiapkan. Kita harus tahu gitu pakaiannya, apa aja yang harus kita bawa gitu kan. Karena kan nggak mungkin dong langsung baru tes perusahaan sudah menyediakan semuanya kebutuhan kita. Jadi harus inisiatif kita Ya, sendiri. jadi ada feedback ya dua arah. Jadi ketika teman-teman nih misalnya nih dipanggil nih dari satu perusahaan untuk panggilan psikotes, boleh ditanyakan secara detail selengkap-lengkapnya supaya apa? Ketika hari H nanti teman-teman menjalani psikotes itu nggak ada yang miss nih. Misalnya dari alat tulis tadi kan, terus kemudian dari persiapan bajunya. Jangan sampai pakai baju warna merah ya. Kan diseruduk banteng, benar nggak sih? Iya benar-benar Kak Adit. Pakai bajunya yang formal. Formal, tapi biasanya sih kemeja ya, boleh mungkin hitam putih atau mungkin dari perusahaan juga kadang menentukan nih jenis pakaiannya harus mungkin hitam putih gitu ya. Terus ada juga oh ya udah yang penting rapi kayak gitu. Jadi ini bisa jadi referensi teman-teman. Jadi nggak harus mungkin hitam putih juga tapi rapi gitu ya. Jadi yang penting rapi. Gitu Sama sih. ini sih Kak Adit, nambahin ya. Kalau misalkan udah mulai sesi tesnya, Iya. ya itu pergunakan kesempatan untuk bertanya juga di situ. Oh, instruksinya ya? Iya, karena apa? Kalau misalkan kita kurang paham nih Kak Adit, itu malah jadi masalah gitu di akhir. Oh, oke. Cara pengerjaannya gimana? Bilangnya iya,
Iya ngerti Bu, ngerti Pak, ngerti. Ternyata pas Pas buka buka persoalan, aduh ini gimana ya? Tadi cara ngisinya gimana ya? Gitu. Kan itu jadi permasalahan juga nanti malah jadi gagal tes. Kebanyakan seperti itu. Ya, oke. Oke, terus kemudian kalau jawab nih dari teman-teman juga mestinya harus yakin ya. Jadi nggak jawaban sendiri, nggak boleh nyontek nih. Kak Feigi pernah nggak sih ketika ngawas nih psikotes ya, pengalaman di kantor sekarang atau sebelumnya, pernah nggak sih nemuin teman-teman peserta nih, itu dia nyontek nih, gitu. Kalau nyontek itu enggak sih ya, Atau gini nih, jaraknya. Tapi biasanya ditinggal, dikasih waktu toleransi nih, misalnya kerjakan soal ini, kita tinggal ya 60 menit misalnya atau 40 menit nanti harus selesai gitu kan, atau memang ditungguin. ada yang ditungguin, ada yang ditinggal. Tapi Oke. ditinggal itu bukan berarti kita benar-benar ninggalin ya, tapi kita itu memantau dari kejauhan. Oke, Nah, biasa untuk dipantau ya, pantau terus nih Sangat. biar nggak lepas ya. Iya. Jadi ada sisi di balik ruangan itu kita pantau. Oke. Tapi kalau ngerjain psikotes itu ya Kak, atau misalnya ngerjain pretest itu jangan ragu-ragu. Oke, yakin ya, yakin Iya, jawabannya harus benar nih. terlalu gitu kan. banyak berpikir. Nah, itu Oke. akan buang-buang waktu nantinya. Jadi setiap pertanyaan ini durasi waktu ya. Jadi kalau kita tipsnya apa? Kerjakan yang gampang dulu. Kalau yang Iya. soal yang matematika dasar itu kan ada yang pertanyaan atau Kerjakan dari yang termudah. termudah dulu. Jadi tipsnya nih teman-teman yang kita nanti. Yang kita share. Kemudian tadi kuncinya kalau untuk pretest tadi kerjakan yang paling mudah dulu nih, dapat tips dari Kak Feigi. Oke. Nah, kemudian tadi persiapan udah, kemudian perbedaan nih pretest dan psikotes nih. Boleh slide-nya dipindah nih? Biar teman-teman audiens juga bisa lihat ya. Share screen-nya. Boleh next. Kak Firda, next untuk slide-nya. Oke. Nah, ini nih. Ada perbedaan. Bisa dibacain nih, Mbak Kak Feigi nih. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara pretest dan psikotes. Jadi gini, sebelumnya Kak Adit sedikit cerita nih. Perusahaan itu kan ada yang melakukan screening awal itu ada yang pretest ya. Ada juga yang menggunakan psikotes. Nah, jadi teman-teman harus tahu perbedaan antara pretest dan psikotes itu apa sih gitu. Untuk pretest sendiri nih Kak Adit, biasanya tes ini hanya mencakup tes ketelitian. Hitungan cepat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Tipe soalnya itu hanya hitungan matematika dasar atau bisa juga kalau misalnya tentang analogi kata. Ya, pernah dengar nggak Kak Adit nih? Oke. Kak Arya, pernah dengar? Analogi Ya, kata. pernah. Oke, pernah Analogi sih. kata ya, sinonim, antonim. Ya, lawan kata kayak gitu ya, Iya. dasar ya. Itu berarti kategorinya pretest nih Kak ya. Pretest. Oke. Terus apa lagi nih Kak? Sedangkan kalau psikotes itu, tes ini menggunakan alat tes psikologi. Maksudnya alat tes psikologi itu menggunakan tes-tes psikologi. Yang setiap tesnya itu ada tujuannya Kak Adit. Jadi ada yang mengukur tes IQ-nya, tes kepribadian, mengukur motivasi, terus bakat minat, nah terus kemauannya itu bisa terukur semua. Itu sih yang membedakan antara pretest dan psikotesnya. Oke, terus boleh tahu nggak nih Kak Peggy, kenapa sih tujuannya ya? Kenapa kita harus melakukan nih dari sisi HR nih melakukan screening? Tadi ya dua ada kategori pretest, kemudian yang satunya kategori psikotesnya nih. Nah tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Karena ini merupakan penyaringan awal ya Kak Adit ya. Jadi gimana perusahaan itu bisa mendapatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Jadi kita punya posisi nih, seperti contohnya itu kita lagi butuh member di bagian QC. Oke, berarti yang dibutuhkan kualifikasinya apa nih, Kak Peggy? Ya kalau QC QC nih. biasanya kan ketelitian, Oke. bisa hitungan cepat, Oke. Desimal, Nah. kemudian boleh nggak sih? pengukuran. Kalau QC berarti kan dia secara visual juga fungsinya harus baik ya. Iya betul. Boleh nggak kalau matanya minus nih? Saya agak minus nih. Wah kalau minus itu harus ada toleransi. Toleransi berapa? Iya. Berapa minusnya Kak? Ya paling besar itu minus setengah. Minus setengah. Oke. Jadi buat teman-teman nih. Nggak boleh lebih dari setengah. Kalau ada minus ya, jadi jangan ngelamar di quality. Iya, bagian lain aja. Bagian lain, masih banyak bagian lain yang open ya. Iya.
Terus apa kira-kira requirement-nya nih kalau untuk si apa namanya posisi lain nih yang jadi persyaratannya di pretest atau psikotes tadi nih? Ya, sebenarnya sih untuk melihat itu ya, kalau pretest itu melihat hitungan dianya. Seberapa Oke. paham sih dia menerima instruksi, terus dapat mengerjakan itu. Karena kan kalau pretest itu karya Kadit, penjumlahan, pengurangan, perkalian kalau digabung itu kan tetap ya ada cara pengerjaan awalnya. Oke. Apakah itu dikali dulu atau dibagi dulu gitu. Nah, itu juga yang diukur di situ. Jadi seberapa paham dia tentang instruksi itu. Karena nanti kalau kita udah masuk di tempat kerja, itu pemahaman kita tentang instruksi juga. Oke, berarti ini akan nanti inline dengan instruksi yang diberikan dari atasan kita atau mungkin rekan kerja yang senior terkait dengan cara melakukan pekerjaan, step-stepnya ketika kasih untuk misalnya itu jalankan mesin, tombol A dipencet, tombol B dipencet. Nah, itu daya tangkap di situ bisa kelihatan ya dari sini ya. Jangan sampai nanti disuruh nyalain malah dimatiin kan gitu. Jadi itu apa jadi Berapa ya? Jadi berapa nih? Apalagi kalau udah di dunia kerja itu kan hanya satu kali instruksi ya Kak Adit. Oke, ya jadi harus ini ya, jadi komunikasinya itu harus dua arah kalau di dunia kerja. Jadi Iya. teman-teman mungkin kalau yang mungkin masih sekolah atau yang masih baru lulus, biasanya kalau di sekolah ini kan hanya feedback satu arah ya mungkin ya. Iya. Tetapi kalau di dunia perusahaan ini, kita ini memang dituntut nih harus dua arah nih feedbacknya. Jadi ketika dilakukan instruksi, diberikan instruksi, kalau nggak paham ya tanya aja, jangan ragu-ragu gitu loh. Bener nggak sih? Iya. Daripada nanti Daripada salah nanti efeknya. dampaknya luar biasa nih. Misalnya nih produknya jadi rusak atau engine, itu hitungan kerugiannya berapa nih? Belum salah Bisa dipotong ini gaji. Kayaknya potong gaji berapa bulan juga nggak lunas-lunas. Lunas ya. Jadi penting banget nih dari teman-teman semuanya untuk memahami instruksi yang diberikan dari atasan atau rekan kerja kita. Tentunya tujuannya sebenarnya untuk kebaikan kita semua agar proses di dalam produksi atau dari siklus proses itu mengalir secara paralel dari A dengan sampai Z itu sesuai dengan SOP atau instruksi yang diberikan gitu. Sama bedanya ini ya Kak Adit, kalau pretest itu waktunya mungkin agak sedikit lebih lama. Oke, Kalau sedangkan- pretest lebih lama nih. Berapa lama nih? Misalnya hitungan dasar ya, Biasanya matematika nih, Kak. Matematika dasar aja dikasih waktu mungkin bisa 30 menit, 20 menit. Oke, gitu. 30 menit ya. Tapi kalau psikotes itu di setiap sesinya itu ada waktu. Oh, Nah, waktu. itu yang membedakan juga. Oke. Kemudian kalau psikotes ini misalnya ya, kalau kita sedang cari nih di posisi apa ya? Tadi quality sudah, kita bagian produksi di proses Bagian staff kali ya. staff ya. Boleh kali staff ya? Iya, mungkin ada yang mau jadi staff mungkin. Oh iya, Terus kuliah ada kan? mungkin ya ada SMK mungkin jurusan administrasi ya. Ya, betul. Atau dia mungkin mengambil kursus komputer Betul. atau kursus lain gitu ya. Jadi dia juga ada bekal-bekal untuk bisa, jadi nggak hanya di operator tapi dia juga bisa masuk ke administrasi nih. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan nih tesnya nih untuk di level staff lah ya misalnya. Kalau di level staff itu lebih detail lagi ya Kak Aditya dibandingkan dengan yang level operator. Mungkin kalau operator teliti, motivasinya tinggi, terus ada kemauan, terus IQ-nya memadai, itu udah lebih dari cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan mau jadi levelnya tuh kelas admin, itu kan berarti ada kemampuan yang lebih seperti kayak analisa masalah, logika berpikirnya, lebih detail lagi, terus kemampuan bersosialisasinya. Tuh. Oke, misalnya ini marketing gitu ya, cocoknya dites pakai apa nih? Tools psikologinya nih. Yang pasti IQ juga udah Oke, pasti ya. IQ, terus kemudian Terus apa lagi? kepribadian. Kepribadian pakai apa nih Kak? Biasanya Kak di kantor Pak? Kepribadian itu bisa pakai yang DSC ya kali ya? DISC itu bisa. Paling sering kayaknya pakai DSC ya? Ya, karena Oke. dia termasuk tipe A ya Kak Aditya. Jadi bisa diakses sama semua orang. Oh, oke. Tapi Jadi untuk yang detail-detailnya kan kayak FPPS, ya copy costing itu kan hanya untuk lingkungan tertentu ya skupnya lebih mengkerucut gitu. oke. Oke, kita bisa kasih contoh kali ya untuk pretestnya ya. Mungkin slide-nya Kak Adit bisa Ya. diganti dulu ya. Slide-nya boleh? Slide-nya Kak Frida, next slide ya. Untuk contoh pretest nih.
Ya mungkin Kak Vegi bisa sampaikan nih. Ini jenis Iya. pretest ya tadi kita awal sampaikan. Ini Iya, karena dia lebih ke kemampuan verbal ya, oke. kayak ke Kemampuan analogi verbal. kata, tadi sinonim gitu. Bisa dibacain kali ya Kak ya, contoh aja sih. Ya, ini ada tes kemampuan verbal. Biasanya di setiap tes itu sudah ada instruksinya ya Kak Adit. Jadi nanti selain si testernya ini menjelaskan, testinya atau teman-teman HR juga harus dipastikan lagi tetap membaca. Si tadi ya, Iya, betul. jadi yang ditampilkan di slide contoh pretest ya. Ya kalau matematika tadi kita sudah sampaikan itu juga salah satu kategori pretest ya, KPG ya, yang kita tampilkan di slide juga. Nah, dan biasanya ini ada lawan kata, sinonim gitu, itu salah satu contoh pretest. Nah, misalnya kita bisa baca di sini berapakah jumlah 47 orang dari 9 orang nih. Jadi secara logikanya berapa jumlah 47 dari ini? Totalnya adalah 56. Jadi kita ini hitungannya lebih main ke detik ya? Detik atau menit nih Kak? Biasanya detik ya? Biasanya detik. Oke, detik. Berarti ini lebih kepada kita ngelihat tadi kecepatan juga ya, bisa ya? Iya, kecepatan berpikir. Keakuratan gitu ya. Terus bagaimana memahami instruksi ya? Betul. Karena kita membaca ini sepadan dengan kita membaca ini kayak semacam dikasih instruksi kayak misalnya berapakah jumlah 47 orang dari 9 orang nih. Jadi instruksinya ini kan jumlah 47 dan 9 nih jadi berapa nih kan risetnya nih ternyata 56 hasilnya 56. Jadi yang kuncinya dari teman-teman ini untuk dalam melakukan pretest ini memahami instruksi. Ya. Sebelum tadi melakukan memang sesi tes kita boleh tanyakan misalnya ada keraguan dalam menjawab keraguan. Tapi biasanya di setiap sesi itu lalu disampaikan petunjuk cara pengisiannya. Ya, jadi teman-teman ketika melakukan psikotes itu nggak ditinggal begitu aja. Jadi nanti ditunggu ini untuk misalnya tes pretest untuk kategori A, B, C nanti ditungguin nih waktunya berapa menit nanti ditungguin. Jadi setelah selesai juga pengerjaan tadi sesi A, lanjut dengan yang sesi selanjutnya kayak gitu. Nah, mungkin dari pretest ini ada yang mau ditambahkan nih Kak Peggy? Atau tadi mungkin tips-tipsnya lagi ya supaya ingat nih teman-temannya nih. Tipsnya ini sih lebih ke matematika dasar ya, pengetahuan dasar. Jadi dasar. materi-materi masih zaman-zaman sekolah. Kadang gini nih, waduh, gua di sekolah nih males banget di matematika nih. Nah, kadang-kadang ketika tes di perusahaan nemu lagi nih soal matematika nih, itu pusing banget apa gimana nih? Bagaimana tips kayak gitu? Gimana nih cara ngasih memotivasi diri lah ya? Ya pastinya harus mengulang sih Kak Adit, karena ya? kita sejauh apapun kita pergi, kayaknya matematika itu akan selalu ada. Jadi teman-teman nggak boleh males ya lihat hitung-hitungan nih. Iya, betul. Karena duit pun kan dihitung ya. Iya. Hitung duit cepet nih kayaknya. Kembalian ada pengurangan. Iya, betul. Nah, itu lebih kayak penekanan cara pengerjaannya sih. Jadi jangan kayak gini, aduh, yang dihafalin itu kunci jawabannya bukan, malah salah ya Kak Adit. Jadi yang harus kita pahami dan harus kita ingat itu cara pengerjaannya. Oke, cara pengerjaan. Sekarang ini mungkin di era digitalisasi ini kan banyak sekali ya contoh-contoh soal-soal psikotes, pretest. Tadi dari peserta atau rekan HR juga menyampaikan belajar lihat di YouTube. Ini luar biasa juga nih. Iya, jadi ini langkah awal dari teman-teman ini memang antusias sekali. Memang untuk mempersiapkan sejak dini gitu sih. Kemudian selanjutnya nih untuk tadi contoh pretest ya. Boleh slide selanjutnya contoh psikotes kita tampilkan dulu. Nah, bisa dijelaskan nih Kak Peggy nih untuk psikotes yang ini nih. Nah, kalau ini contoh dari soal psikotes. Kalau ini Kak Adit Karya nih, ini tipe soal untuk mengukur IQ. Oke, IQ diukur ya dari. Oke. Tadi yang tapi gini Kak Peggy, pas dulu nih zaman sekolah itu juga ada tes IQ nih. Ukuran tes IQ kan nilai sekian, IQ-nya kategorinya apa kayak gitu. Nah, ini di perusahaan ini juga diukur juga ya berarti ya?
Iya, diukur Kadit. Oke, ada ukurannya berapa sih nih nilai yang diterima nih misalnya IQ-nya berapa sih? Untuk misalnya kita sedang cari level operator nih. Kira-kira yang kategori yang diterima itu berapa? Nah, kalau itu sih biasanya dalam kategori rata-rata ya, karena kan kita pada dasarnya orang Indonesia ya, Kadit ya. Berapa tadi? Kita kan, Ngeblank nih. iya tadi kan kita orang Indonesia tuh kemampuannya itu kemampuan dasar ya. Oke, kemampuan dasar. Mungkin Dasarnya itu kan rata-rata, Iya. ya rata-rata. Iya. Jadi mungkin kita sedikit koreksi ya. Tadi kita sampaikan pretest nih. Ternyata kita sebutnya ini ya, tes kemampuan dasar ya. Dasar, Jadi ya. kemampuan dasar dari atau step sebelum melakukan psikotes itu pemanasannya dulu lah bahasanya ya, kemampuan dasar. Jadi tes kemampuan dasar ya. Tadi kita di situ koreksi ya, bukan pretest tapi tes kemampuan dasar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, biasanya di subtes yang dalam CFIT ini yang untuk level operator ya, kita di sini mungkin bicara untuk level entry level ya, untuk di perusahaan kita operator nih. Ini kita buletin itu di subtes 1 dan 2. Apakah dari CFIT ini kan biasanya ada 4 subtes ya? Iya. Nah, kenapa kita lingkarin nih di 2 subtes ini nih Kak Vicky nih? Karena sebenarnya untuk di level operator itu memang lebih dibutuhkannya di subtes 1 dan subtes 2 gitu, Kak Adit. Oke, nah, oke. Sebelumnya nih Kak Adit, jadi contoh dari tes CFIT itu bukunya kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat nih, nanti kalau misalkan pas tes kerja ketemu bukunya kayak gini, terus ada tulisan CFIT. Nah, ini berarti untuk mengukur kemampuan tadi si IQ-nya gitu. Tipe soalnya tuh gambar Kak Adit. Jadi di mana tuh ada 4 kotak, di dalamnya itu ada tanda-tanda tertentu. Nah, kita tuh diminta untuk mencari keurutan gambar berikutnya, yang tepat itu yang mana. Nah, nanti kan ada pilihannya tuh, pilihan ganda. Sebenarnya lebih mudah ya Kak Adit. Iya. Jadi kita bisa milih A, B, C, D, atau E. Pilih yang mana yang paling tepat gitu. Dari setiap subtes ini, tingkat kesulitannya itu semakin sulit. Dari subtes 1, 2, 3, 4 itu semakin sulit. Oke, berarti untuk posisi tertentu tentunya nggak hanya sampai berhenti di level subtes 2 ya. Dia bisa sampai subtes 4 ya. Iya, jadi tetap Kak Adit yang dikerjain itu berurutan subtes 1, 2, 3, 4. Nah, cuman yang harus banyak benernya itu di subtes 1 dan 2 gitu. Subtes 1. Ini kaitan logik juga nggak sih, cara berpikir nggak? Iya, betul. Ini kan ada contoh ya, misalnya contoh di sampingnya itu kan ada bulat-bulat lonjong nih. Yang pertama ini kecil nih, ya kan? Semakin ke kanan semakin besar. Ya, gitu. Berarti yang kosong ini kan harus kita isi ya. Betul. Ini contoh jawaban ya. Ada tadi Kak Vaigi kan menyampaikan ada opsional yang harus dijawab itu ABC atau kosongan nih. Kalau yang kita tampilkan ini adalah kolom kosong. Jadi teman-teman HR kita ini harus ngisi ditulis nih pakai alat tulis ya. Jadi jangan disilang nih karena nggak ada option ABCD. Makanya sangat penting sekali ketika kita melakukan memang sebelum melakukan pengerjaan soal kita baca ulang nih instruksinya. Iya. Gitu. Kalau contoh yang kita tampilkan ini berarti diisi pakai pensil ya? Bisa, kalau ini bisa pakai pensil, bisa pakai pulpen. Karena nanti ada lembar tes terpisahnya gitu. Oke, berarti ini bulatnya yang kolom 1 bulatnya lebih gede nih. Jadi kecil, makin gede, lebih gede, gitu ya? Iya, betul. Oke, terus yang kedua sama ya, dia lebih polanya lebih kayak ke apa ini Kak? Kayak gini nih Kak? Jumlahnya ya. Jumlah apanya garisnya itu ya. Oh, jumlah garis semakin ya. kanan semakin banyak. Oke, jadi semakin kanan semakin banyak. Oke, jadi yang pertama itu ada 1 anak panah ya. Kita sebut anak panah atau apa itu? Apa ya? Mungkin bisa lah anak panah ya. Oh, anak panah ya. Kita sebut anak panah 1, yang kedua, terus yang 3, berarti yang kolom kosong ya kita harus isi berapa anak panahnya? Berarti yang keempat ya. dengan Jadi, bentuk yang sama. Jadi kita ngikutin contoh yang awal nih teman-teman ya. Jadi cara ngisinya misalnya tadi kalau nemuin soal CFIT kayak gini kita nggak usah bingung nih. Kita lihat dari contoh 1 ataupun yang sebenarnya ini berurutan ya Kak ya. Berurutan ya dari misalnya sampling 1, 2, 3 dan selanjutnya itu berurutan ya, tinggal inisiatif kita. Ya, inisiatif juga ya
apa ya, daya bayang kita. Bayang ya, Logika. bayang logik ya. Imajinasi. Imajinasi sama inisiatif masuk ya. Inisiatif sudah. Imajinasi ya, membayangkan gitu Iya, ya. imajinasi. Oke, berarti imajinasi ide dong ya, masuk ya. Masuk nggak? Ya bisa sih. Bisa ya. Imajinasi Oke. kita ya. Pernah nggak nemuin kayak gini terus dari peserta itu ngisinya aneh-aneh nih? Enggak sih, kebanyakan lebih nggak teliti. Oke, Dia. nggak teliti ya, Karena kan terlalu. banyak yang menjebak ya. Hmm, Jadi asal langsung jawab gitu. hmm. Apalagi waktunya dibatasin Kadit, setiap subtes itu waktunya beda-beda. Ada yang 3 menit, ada yang 4 menit, ada yang cuma 2,5 menit gitu. Oke, oke. Jadi penting banget nih teman-teman nih, clue-nya adalah kita persiapkan diri dengan matang tadi ya. Kemudian kita baca instruksi, jangan ragu-ragu jawab. Ya, benar kan? Iya. Itu terus diulang ya. Jadi jangan ragu-ragu, baca instruksi, kemudian jawab yang benar. Jangan jawab yang Ya. salah. Ya, pasti kan teman-teman semua sebelum melakukan di panggilan nih psikotes dan lain, saya yakin sudah mempersiapkan diri dengan baik Iya. sih sebenarnya gitu. Boleh di next slide. Selanjutnya. Ada contoh lagi. Nah ini Nah, ini kategorinya yang apa nih familiar. Kak Faye gini? Ini juga sama Kadit, ini tes IQ, tapi dia itu lebih banyak tesnya. Kalau tadi cuman kita butuh waktu sekitar 12 menit ya untuk mengerjakannya. Kalau ini bisa berjam-jam karena ada 9 subtes. Oke, 9 subtes ya. Ini jenis-jenisnya nih. Tuh ada 9 subtes, waktunya berbeda-beda. Jenis-jenis soalnya kayak gini. Ada yang hafalan, ada yang berbentuk kubus, ada yang hitung deret, ada yang berbentuk bangun apa ya, dua dimensi gitu Kadit. Oke. Kraepelin ada juga ya ini ya, yang paling kanan ya, bawah ya. Ini hitung deret, Oh, hitung jadi ada deret. polanya. Oh, oke. Dia bisa dijumlah, semakin ke kanan dijumlah atau dikurang atau kombinasi. Dijumlah, dikurang, dikali dan dibagi. Itu juga banyak yang males nih ngerjainnya. Iya. Jadi asal jawab. Ada contoh nggak sih di bawah? Ada contohnya di bawah nggak? Nggak di bawah. Nggak di bawah ya. Gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin gagal itu sebenarnya ketakutan kita sendiri ya dalam mengerjakan soal-soal tadi ya Kak ya. Iya. Karena mungkin nggak percaya diri, terus beranggapan, waduh, angka lagi nih. Kadang Terus kan kebentuk. ada waktu. Ya. Jadi asal jawab deh, hasilnya segini. Udah panik duluan. Panik dulu kan ya. Nggak mau usaha dulu sih. Ya. Lebih tepatnya nggak mau usaha, nggak mau mencoba, menghitung, langsung tembak Udah aja. hopeless duluan. Iya. Kan? Padahal tuh belum kadang nggak sesulit yang mereka bayangkan Iya, sebenarnya. betul. Kalau ada kemauan pasti bisa sih. Yes. Dan sering latihan juga pasti. Iya. Bisa dilanjut slide-nya? Nah ini Kraepelin nih, Pauli ya. Tes koran ya paling sering nih. Orang dengar semuanya atau orang mungkin yang baru masih kelas 3 masih awam ya. Nah tujuannya kenapa sih kita atau dari sisi perusahaan atau HR itu kita melakukan tes koran ini Kak? Ini sih bisa melihat stres ya, karena kan di sini ada ini stres. Kak, ada stresornya juga gitu. Terus motivasi dia menyelesaikan tes ini sampai selesai. Stres, kemudian kita bisa melihat kadar stresnya dia, terus motivasi, terus ketelitian bisa lihat ya di situ ya. Ketelitian dilihat dari mana nih Kak nih? Dari banyaknya dia ngitungnya bener apa salah gitu. Terus cara ngisinya gimana nih Kak? Nah di sini ada perbedaannya Kak Adit. Ini saya bawa contohnya nih untuk tes yang Pauli. Wow. Jadi kalau Pauli itu tesnya kayak gini ya teman HR. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi ini ada 4.000 angka kurang lebihnya. Begitupun sebaliknya. Nah ini ada banyak angka-angka. Nah kalau si Pauli ini ya Kak Adit Arya itu dia ngerjainnya dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Boleh Iya. nggak sih dibalik nih? Dari bawah ke atas? Iya. Oh nggak boleh karena itu beda. Itu Kraepelin. Oh oke. Kalau ini Pauli. Dan instruksinya juga beda Kak Adit. Kalau Pauli itu di instruksinya garis. Jadi kalau kita udah dengar ada instruksi garis, berarti kita harus memberikan tanda garis. Gitu. Nah, terus kalau menuliskan itu ya, contohnya nih Kak Adit, Kak Arya, 9 ditambah 7 itu berapa Kak? 9 tambah 7, 16. 16. Nah, harusnya ditulisnya 1 dan 6. Tapi untuk alat tes ini kita cukup nulis satuannya aja.
Oh, satuannya berarti yang belakang dong ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau 16 berarti angkanya cukup dituliskan 6-nya Iya, saja. Oke. Ya, jadi ini apa ilmu baru nih buat teman-teman yang mungkin masih kelas 3. Ya, jadi ketika nanti ketika sudah lulus dapat tawaran psikotes nih ngerjain tes koran kayak gini udah nggak bingung lagi nih. Karena apa? Instruksinya tadi udah disampaikan di awal, kemudian kita juga bisa belajar ini cara ngerjainnya nih. Jadi yang ditulis adalah satuannya doang nih. Jangan Iya, ditulis 16 kan gitu ya. Nanti malah salah. salah. Iya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita harus dengerin instruksi ya. Iya, instruksi. Lagi-lagi instruksi. Kalau misalkan tidak memahami, dikasih waktu untuk bertanya, silahkan dipergunakan. Gimana sih caranya jangan sampai salah gitu. Kalau tadi si Pauli ngerjainnya dari atas ke bawah, nah kalau si Kreplin itu kayak gini, Kak Adit Karya. Nah ini si Kreplin. Hampir sama ya mereka, tapi kalau si Kreplin ini dia hanya satu sisi. Nah, di sisi belakangnya itu udah nggak ada gitu. Kalau yang tadi kan bolak-balik ya, kalau ini cuma satu sisi. Nah, cara pengerjaannya dia ini dari bawah ke atas, kebalikannya ternyata ya. Jadi ya yang paling gampang dilihat perbedaannya itu dari banyak enggaknya angka ya. Ya, Terus kemudian cara pengerjaannya yang tadi Pauli itu dari atas ke bawah ditulis satuannya, kemudian ini yang kalau ini dia Krepelinnya instruksinya pindah. pindah. Iya, Oke. artinya kita udah ngerjain di lajur pertama, terus kita pindah ke lajur berikutnya. Oke, biasanya berapa menit sih Kak untuk ngerjain tes ini? Apa Kalau namanya? ini per lajurnya itu dia 15 detik. 15 detik. Iya. Oke. Jadi Kalau Pauli tadi per 3 menit per 3 menit. Oke, Pauli per 3 menit garis gitu ya. garis. Ditulis satuannya nih yang belakang nih. Iya. Terus kemudian kalau kita Kreplin per hitungnya per 15 detik, kemudian Instruksinya pindah. pindah gitu. Jadi jangan dibalik ya, yang tadi di garis, kemudian yang Kreplin ini adalah pindah. Nah, Iya. ini berarti ngukur pressure juga dong ya, Iya, ketahanan betul. fisik ya, fisik, stres juga bisa dong, Bisa. bisa. Kan Jadi kita udah diburu waktu, terus kita harus mengerjakan pasti ada ya, titik jenuh nah, dong, Kak Adit. oke. Jadi Kapan ya selesainya? Pasti Nah, kapan ya? ya mungkin sama halnya kalau ketika teman-teman sudah masuk di dunia industri, itu pekerjaan nggak ada habisnya, betul nggak? Iya, betul. Tetapi target harus ada. Betul. Jadi misalnya nih dalam satu shift itu harus produksi sekian ribu part gitu ya. Jadi dengan waktu mungkin satu shift itu 8 jam ya. Iya. Jadi harus dapat target sekian nih gitu. Makanya kenapa kita melakukan tes ini sebagai barometer bahwa si teman-teman atau si calon tadi memang sesuai yang kita mau Iya, nih. betul. Kecepatannya bagaimana, pressure-nya. Pressure ini ketika dilihat dapat misalnya dilihat kita tuh dari dikasih tekanan ya atau target lah ya bahasanya ya. Kalau di perusahaan ini target itu sama aja pressure loh ya. Iya. Jadi ketika ditarget nih hari ini kita harus menyelesaikan sekian, tapi kita nggak bisa nih ada rasa Titik jenuhnya. titik jenuh, terus bosen kayak gitu, terus stres gitu kan. Biasanya kalau stres kan malah bahaya ya. Jadi produk yang dihasilkan itu nggak konsisten Iya. dan malah nggak secara Jadi nggak kualitasnya fokus nggak ya. bagus gitu. Jadi nggak fokus gitu Iya ya kan betul. tadi. Karena udah pikiran ini nggak selesai-selesai. Iya. Sedangkan yang dikerjakan itu aja Nah, kan gitu. Ujung-ujungnya kalau targetnya nggak kena, nggak dapet apa overtime dong, cost juga dong gitu ya. Betul. Berarti maintain waktu juga ya Iya. sangat penting. Oke, kita Kita lanjut. sesi apa ini? Udah tanya jawab, udah langsung open apa gimana? Oke, sudah nih. Oke, teman HR, pastinya itu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan paparan yang sangat luar biasa dari pertama tadi. Apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengikuti psikotes gitu? Terus kemudian contohnya juga ada. Jadi teman-teman juga tadi sudah tahu bedanya tes kemampuan dasar juga dan juga psikotes itu apa. Contohnya juga sudah terpaparkan dengan baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih setelah ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh banget nanti siap-siap untuk raise hand. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan juga, jangan lupa untuk teman-teman sekalian itu posting di sosial media terkait keseruan kita pada kesempatan hari ini ya. Teman-teman boleh langsung tag postingan kalian ke @kitahr_ dan juga @iphrd dan juga pastinya @obercoffee dan @institute_Setiami Cikarang.
Dan acara ini juga terselenggara berkat kerjasama dari kita HR, IPHRD Kabupaten Bekasi, IPHRD Jawa Barat, Institut Setiami Cikarang, dan juga Ober Coffee yang luar biasa. Nah, ini Kak Adit dan juga Kak Fegi, ini di depan kita ada Ober Coffee. Ini mungkin salah satu minuman dari Ober Coffee, mungkin boleh dicoba nih bareng-bareng ya. Adit mau yang mana? Kak? Saya kopi aja kali ya. Boleh ya? Boleh. Ini rasanya apa nih ya, Kak Arya? Rasa yang pernah ada. Ya, tadi kan pastinya sudah menjelaskan banyak banget, mungkin haus boleh langsung diminum terlebih Kak Arya dahulu. ini udah paling mengerti kita. Jadi kita dong. Iya. Sambil tunggu teman-teman nih kira-kira nanti mau nanya apa gitu kan. Kita mau minum dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini spesial beverage dari Ober Coffee nih teman-teman sekalian ya. Kita akan coba. Gimana Kak Arya rasanya? Yummy. Oke, nah teman-teman bisa banget datang ke Ober Coffee untuk yang domisilinya di Kabupaten Bekasi atau mungkin sekitarnya. Kita lokasinya ada di Movie Land ya, Jababeka. Jadi teman-teman bisa datang nih, kongko bareng, di situ juga ada live musiknya juga di Ober Coffee ini. Bisa bareng teman, bisa bareng sahabat, bisa bareng bestie ya. Kalau anak sekarang bahasanya kan bestie gitu ya. Ya tapi jangan bareng sama selingkuhan ya. Gak boleh itu Kak Arya. Bahaya. Gimana mau selingkuh? Pacarnya belum ada. Curhat nih. Kafenya curhat nih. Boleh seru-seruan bareng ajak teman-temannya ke sini ke Ober Coffee. Pokoknya ada di Movie Land Jababeka. Itu ada terpampang nyata tuh di pinggir jalan ya. Terpampang nyata. Iya. Dan selain itu juga ada ini juga acara ini terselenggara kerjasama dengan Institut Setiami Cikarang. Jadi teman-teman yang mungkin nanti mau kerja sambil kuliah bisa banget nih Institut Setiami Cikarang bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk bisa melanjutkan pendidikan. Karena di kita juga ada kelas shift. Jadi teman-teman bisa kerja juga, bisa juga sambil kuliah gitu. Nanti materinya dikirim ya. Nanti materinya dikirim ke grup. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian ya. Dari tadi saya baca tuh, kok materinya boleh dikirim lah. Saking antusiasnya. Kok materinya Ini mungkin untuk beberapa ini hal baru ya. benar banget. Bukan mereka aja sebenarnya buat saya pribadi juga sih kayak wow ternyata gini ya. Itu banyak ya. Ternyata banyak ya. Ini baru persekian ya dari banyaknya gitu. Benar banget. Oke mungkin akan saya persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu ya. Raise hand boleh silakan. Mana nih yang mau bertanya seputar psikotes langsung ya. Kalau ada Kak Adit dan juga Kak Fegi yang kapan lagi akan bertanya terkait psikotes. Sambil nunggu nih. Sambil nunggu boleh raise kita hand atau tanya-tanya boleh Kak Adit kali ya. Pengalamannya selama jadi rekrutmen nih Kak Adit kayak gimana? Ya. Yang dihadapin challenge-nya nih. Challenge yang pertama biasanya ketika kita ngundang interview, bukan interview lah ya, psikotes. Kadang kita misalnya undang dari CV yang kita sudah screening katakanlah 10 gitu ya. Kadang-kadang di hari H cuman yang datang 7 atau 5 gitu. Kadang-kadang nggak sesuai dengan schedule schedule yang kita sudah buat. Padahal dari sekian puluh kandidat yang masuk kita sebenarnya sudah seleksi. Tadi tahap awal pertama seleksi adalah screening dulu. Jadi teman-teman ketika sedang dijadwalkan untuk panggilan psikotes, itu artinya teman-teman sudah memenangkan perlombaan dari sekian CV yang masuk loh. Wow. Pasti Tetapi yang masuk ribuan ya. Ribuan. Bahkan kalau sekarang pun screeningnya melalui online ya, email ataupun yang paling sering sih email ya, email company itu kadang-kadang kita juga filternya juga harus lihat satu-satu sih. Tetapi kadang-kadang nih pengalaman yang sering yang dialami adalah ketika kita undang interview tadi psikotes itu kadang-kadang antusiasnya nggak sesuai dengan yang tadi kita panggil gitu sih. Oke. Tadi ada pertanyaan yang muncul di kolom chat, mungkin boleh ditampilkan untuk chatnya, Kak. Ya. Pertanyaan mana nih? Dari Muhammad Yuda. Ini tadi harusnya ini sih apa Yuda dari mana gitu ya. Tapi it's okay.
Pertanyaan dari Yuda, gimana sih caranya agar tidak panik pas melakukan tes seperti psikotes dan wawancara? Biar nggak panik tuh gimana sih? Itu kan kadang orang tuh terserang panic attack gitu ya. Grogi Panic ya. attack, grogi, nervous dan lain sebagainya. Sampai tadi di awal sebutin nggak bisa tidur tuh malam-malam. Tuh gimana nih? Kira-kira gimana nih? Siapa nih? Jauh deh. Kak Peggy. Edit dulu mungkin. Oke. Ya. Nanti kita ini sharing pengalaman aja nih yang pernah bagaimana caranya kita supaya nggak panik nih. Yang pertama kita penguasaan diri itu yang penting. Preparation di awal. Tadi kita sempat di awal kita sudah sampaikan bahwa persiapan mental dan fisik itu sangat penting gitu Iya, ya. betul. Stamina. Terus kemudian jangan lupa sarapan nih. Karena penting banget jangan sampai kita nanti mengerjakan psikotes atau sedang di interview terdengar nih bunyi kerucuk-kerucuk nih. Bunyi apa nih? Cacing nih, Jadinya lapar nih. fokus ya. Betul. Jadi tadi persiapan diri sangat penting. Yang pasti sih perbanyak referensi, kemudian penguasaan diri itu sangat penting, persiapkan diri dengan baik. Tadi misalnya dari alat-alat tesnya, kemudian pakaiannya, sarapan. Karena ketika kita sudah persiapkan dengan baik, rasa percaya diri itu akan muncul nih Kak, ya. Percaya diriku muncul sehingga apa? Mindset positif itu akan ada sehingga ketika mengerjakan sesuatu itu kita sudah pede gitu Betul. sih. Jadi kuncinya adalah Membekalkan pembekalan diri ya. ya. Dan nggak usah panik gitu Oh ya, ya. nggak usah panik ya. Nggak usah deg-degan karena biasanya pasti HRD itu memanggil akan menanyakan dulu ya, mengabsen dulu, membuat sebenarnya mereka tuh biar rileks dulu gitu Iya. kan. Ya, jadi ketika ini jangan ketakutan dulu ya. Jadi sebenarnya kita tuh absen itu supaya perkenalan, membuat suasana itu sebagai Lebih senyaman cair. mungkin, cair kayak gitu. Ya, mungkin memang kalau pengalaman pertama memang kadang tuh deg-degan banget ya, apalagi yang baru lulus SMK. Tapi itu malah jadinya nanti merugikan loh Kak. Iya, Karena iya. udah mereka membekalkan diri nih, misalnya Iya. udah belajar semalaman, terus udah baca cari tahu perusahaannya, tiba-tiba pas ketemu HRD-nya blank. Iya, Nah, blank. Sayang banget ya. Iya. Kesempatan kadang nggak datang nih 2 kali. Benar. Jadi teman-teman ketika dapat undangan interview atau psikotes itu manfaatkan dengan baik. Ya. Persiapkan diri dengan baik. Jadi kurangin dulu deh mainnya atau nongkrongnya, begadangnya kurangin dulu deh. Fokus besok tuh gue harus lulus nih kan gitu. Pokoknya mindsetnya harus lulus Ya, ya. benar banget. Dan tadi seperti yang disebutkan sama Kak Adit dan juga Kak Peggy di awal nih teman HR, ketika teman-teman udah dipanggil ke psikotes, tahapan psikotes berarti teman-teman itu sudah dilirik kan ibaratnya kan Iya. untuk bisa mengikuti ke proses yang selanjutnya. Karena CV yang masuk pun wah banyak banget ya kan, sebanyak banget gitu. Oke, yang mau bertanya boleh silakan lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak mau tanya, ini dari Fikri Nur Aziz. Oh, Fikri yang tadi ya. Wah. Kayaknya di atasnya dulu deh, si Ahmad Lutfi tadi. Oh, ada Ahmad Iya. Lutfi juga terlebih dahulu nih ya. Oke. Mau tanya Kak, itu tes Kraepelin hasil hitung grafiknya harus stabil apa gimana nih Kak? Tes Kraepelin itu usahakan itu kalaupun mau dinamis, Oke. itu jangan terlalu curam. Gitu. Jadi ya bagusnya naik nggak terlalu jauh lah, naik tidak Konsisten terlalu gitu ya jauh, Kak ya. Konsisten. turun tidak terlalu jauh gitu. Berarti di 15 detik itu harus konsisten nih, konsentrasi ya berarti ya. Iya, jangan sampai sekarang kita hitungan dapat misalnya segini ya Kak. Kita dapat di 2 garis ini Kak. Terus tiba-tiba di lajur berikutnya itu kita turun, misalkan cuma dapat 3 angka. Artinya apa itu kan kalau begitu? jauh banget berarti Ya, kan itu dia, artinya apa? apa ya? Kalau ritme kerjanya itu naik turun jadi. Oh, kemudian. Ya, Labil. anak Labil. ya. Labil. Jadi untuk ya grafik harus stabil ya. Jadi konsisten lah ya kuncinya. Iya. Fokus ya. Fokus. Konsisten. Dan kalau ini tuh sebenarnya harus banyak latihan ya. Oh, Karena kan ini lebih ke kecepatan kita berhitung. Ini tambah ini berapa, tambah ini berapa gitu. Iya. Nah, itu teman-teman harus banyak latihan. Jadi pokoknya teman-teman ketika sudah dipanggil psikotes udah benar tadi jangan main dulu, kalian coba dulu ya untuk psikotes kalian bisa cari di internet ada kan ya? Oh ada. Ada banyak. Banyak kan? Ya, Ya. tinggal di download, kemudian di print di tukang fotokopi ya kita coba-cobalah di situ. Oke, baik. Ada yang menarik nih Karya. Ya. Mau tanya Kak, misalnya Oke. gambarnya nggak terlalu bagus, apa mempengaruhi? Nah, ini nih kadang Kak, kadang orang itu suka terkecoh beranggapan gambarnya itu harus bagus. Padahal itu yang dilihat itu bukan gambarnya bagus atau jelek, tapi lebih ke
yang tersiratnya. Nih misalnya Kak Adit sama Vegi nih dites ngegambar, gambar kita sama, tapi mungkin yang diartikan itu yang dibaca nanti sama testernya itu yang dibacanya beda gitu. Jadi bukan bagus atau Bukan jelek bagus gambar. atau ininya ya. Oke. Jadi jangan khawatir untuk yang mungkin nggak bisa gambar bagus sempurna atau gimana ya kan. Jangan, Bu saya nggak bisa Nggak bisa ngegambar." gambar gitu kan. Ternyata bukan itu ya yang dinilai gitu. Jadi tenang aja ya, siapa tadi yang nanya ya. Nah itu untuk selanjutnya ada Randy Kak. Mau tanya itu tes psikotes ada tes alat ukur berupa jangka sorong atau mikrometer Kak? Apa gimana nih? Ya itu biasanya untuk Randy ya. Jadi biasanya kalau untuk di penempatan di area tertentu yang tadi kita sampaikan, misalnya di quality control nih, itu biasanya kita lakukan tes itu Iya. secara visual, kita akan lihat Penggunaannya ya. penggunaan. Jadi pembacaan alat ukur ini bisa baca nggak sih kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Wahyu Nur Hidayati. Izin bertanya, saya Wahyu NH, guru BK SMK Smart Bekasi. Wow, Bu guru nih ya. Untuk sekarang buku panduan psikotes sudah banyak dijual umum. Isinya kumpulan soal beserta jawaban. Yang mana hal tersebut bisa dipelajari dan dihafalkan. Sedangkan psikotes itu sendiri untuk mengukur kepribadian. Apakah hal tersebut masih bisa akurat hasil psikotesnya? Gimana nih? Kak Adit dulu mungkin? Kak Peggy ya bisa di sharing mungkin. Mungkin ya. Jadi kalau di luar sana itu udah banyak banget di kan. Ya banyak sih, banyak Nah, banget dijual. itu bisa dihafal. Jadi mungkin maksudnya apakah ini nanti bisa akurat sementara di luar sana udah banyak banget, sementara kalau psikotes itu kan untuk bagaimana kepribadian dari masing-masing individu itu sendiri. Gimana Kak Feby? Jadi kalau itu kan ibaratnya kayak mereka memberikan tips, trik dan jawaban ya. Betul. Nah, kalau misalnya kayak tadi yang sempat kita tayangin nih di layar soal tesnya itu IST. DISC ya. Kalau di kalangan psikologi itu dia udah nggak valid untuk digunakan. Makanya banyak HRD itu yang beralih atau misalkan biro-biro psikologi itu beralih sudah tidak menggunakan alat tes itu lagi. Sekarang kan ada pengembangannya ya dari Universitas Indonesia itu udah mengembangkan alat tes baru yang setipe sama IST tapi waktu pengerjaannya lebih sebentar dan jumlah tesnya nggak terlalu banyak. Tapi yang diukurnya tetap sama. Jadi gitu. Jadi beberapa perusahaan nih kayak di tempat kerja Vegi sebelumnya Jadi ya. intinya kayak gambaran diri aja ya. Iya. Menggambarkan diri, biasanya yang cerminan diri lah ya. Yang paling mencerminkan itu, terus kemudian yang kurang mencerminkan biasanya gitu ya. Biasanya sih kalau yang kisi-kisi gitu kan lebih ke soal tes yang tadi hitungan, intelijensinya gitu Kak Adit. Tapi kalau misalkan untuk menggambar ya itu juga udah banyak ya. Tapi yang tadi Peggy bilang sebenarnya ya bukan masalah gambar kita bagus atau jelek atau gambar kita sama apa enggak. Tapi di situ tuh ada hal lain yang dibaca gitu, yang dilihatnya. Gitu. Ada hal lain yang dilihat ya. Jadi Mungkin kita udah menjiplak sama persis, tapi kalau misalkan diartikan misalnya psikolognya yang mengartikan itu akan beda. akan beda. Berarti masih akurat nggak sih? Kalau pertanyaan dari Ibu Wahyu. Untuk beberapa alat tes mungkin memang sudah tidak akurat, tapi enggak semuanya itu. Tapi setidaknya ada referensi lah ya yang ada gambaran. yang dipelajari setidaknya ketika nanti menghadapi sebenarnya mirip-mirip ya sebenarnya. Cuman ada pengembangan aja ya. Iya. Oke, mungkin saya akan beri kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung. Teman-teman bisa membuka on cam ya untuk kamera dan juga silakan di unmute. Boleh silakan raise hand terlebih dahulu ya. Boleh langsung bertanya aja biar kita lebih interaktif nih. Oke, ada Bu Sri Mulyani Hikmah. Ibu guru nih kayaknya. Bu, ini kayak nama menteri ya. Bu Sri Mulyani. Oke. Iya. Selamat malam. Halo. Iya, hai. Hai, oke silakan Sri Mulyani perkenalkan nama kemudian asalnya dari mana, silakan dan pertanyaannya apa? Terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Sri Mulyani dari SMK NU Ma'arif Kudus. Kebetulan ini ada teman-teman saya guru juga, ada guru BK. Ini saya guru matematika ya Kak ya. Oke. Ya ini ada siswa-siswa saya juga yang pada ikut join. Ini sebenarnya nggak mau tanya sih, cuman saya mau mengapresiasi aja dari programnya Kita HR sama IPHRD ini sangat keren sekali ya ngadain webinar tentang psikotes ini. Kalau yang minggu lalu itu tentang interview ya.
Interview, betul. Iya, saya juga join. Kita sangat terima kasih banget ini udah diadain webinar tentang psikotes dan interview. Mungkin nanti apalagi lah gitu ya. Kita sangat tunggu-tunggu. Terus ini untuk pertanyaan saya ini Mas, kebetulan saya ini kan guru matematika. Kadang itu ditanyain sama siswa, Bu, ini caranya ngerjain kreplinnya itu gimana? Nah, ini kebetulan tadi udah disinggung banget saya, dan sekarang saya sudah paham. Yang saya belum paham itu bagaimana cara membacanya ya. Ketika kita ngitung satuannya, yang kita tulis itu kan satuannya dari bawah ke atas. Dan itu grafiknya, cara bacanya bagaimana ya? Terima kasih. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani, luar biasa nih, menyampaikan apresiasi. Emang sih kita HR dan DPRD memang keren banget sih menyelenggarakan ini. Jadi mungkin teman-teman nih bisa langsung bisa nanti minggu ke depannya juga bisa ikut lagi dengan tema-tema. Terkait pertanyaan Bu Sri Mulyani, mungkin Kak Peggy mau menjawab. Iya, untuk Bu Sri, jadi kalau tes Kraepelin ini sebenarnya di bagian awal depannya itu sudah ada cara perhitungannya, Bu. Jadi untuk menentukan dia itu titik puncaknya di mana itu sudah ada. Gitu. Tapi mungkin ini hanya untuk area terbatas sebenarnya untuk ini. Sedangkan untuk Pauli itu juga sama. Itu sudah ada cara perhitungannya tersendiri gitu. Untuk menentukannya tuh kita nggak bisa langsung nembak, oh ini titik puncaknya gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus hitung dulu manual semuanya, baru kita scoring. Yang di sini sudah ada sih cara-caranya. Oke. Nanti bisa dikirim ke grup ya Kak ya nanti ya. Nanti diatur sama tim ya. Ya. Nanti Bu ada diatur sama. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Iya, sama-sama. Bu Sri, luar biasa nih Bu Sri. Dari teman-temannya nih, ada nggak teman-teman? Ya, mungkin ada yang lagi pertanyaan lain, boleh langsung menanyakan ya secara interaktif. Saya kita Masih ada berapa menit nih Kak? Kita nih 15 menit. 10? Oke, 10 menit masih 10 lagi. menit lagi nih. Jadi teman-teman silahkan bertanya ya. Jadi boleh yuk. masih ada 10 menit nih sebelum kita closing ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau saya tunjuk nih? Ya, halo. Atau mungkin ada pengalaman, sharing pengalaman dari teman-teman ini yang sudah beberapa kali nih melakukan psikotes, tapi kok gagal-gagal terus nih. Ya. Nah, mungkin bisa sharing atau berbagi informasi. Nah, mungkin dari sisi kami bisa memberikan sedikit masukan ya supaya nanti oh ternyata harus begini gitu sih. Oke, mungkin mereka masih mikirin mau nanya apa ya. Sambil menunggu mereka masih berpikir mau nanya apa, mungkin aku yang mau nanya ya, boleh ya. Jadi kan teman-teman semuanya itu pastinya di sekolahan itu pernah kan ikut psikotes gitu dan lain sebagainya. Itu kira-kira psikotes yang di sekolah dengan psikotes yang mau masuk kerja itu sama atau beda nggak sih, Kak Peggy? Kalau itu sebenarnya beda sih karya. Karena kan kalau kerja itu tadi yang sempat dibahas ya, disinggung di awal, kita itu pengen melihat ketelitiannya, motivasinya dia kerja kayak gitu. Tapi untuk tes IQ-nya itu sama. Tapi kalau tes di sekolah itu kan lebih ke bakat minat ya, lebih kayak ke penjurusan atau misalnya nih yang baru lulus sekolah mau masuk kuliah, biasanya ada psikotes nih penyaringan awal. Nah itu untuk melihat itu dia bakat atau enggak gitu, atau minatnya di mana, bakatnya di mana gitu. Dia mau kuliah di jurusan apa gitu ya kan? Ya kan ada yang dari hasil psikotesnya dia direkomendasikan untuk masuk ke kedokteran, ke farmasi, atau mungkin ada yang lebih menyukai ke bahasa gitu, atau ada yang lebih menyukai kayak ke administrasi, kayak accounting gitu. Manajemen, komunikasi gitu kan, perpajakan bisa gitu kan. Atau logistik, mungkin teman-teman mau ngambil logistik nanti jadi psikotes di sekolah itu fungsinya itu ya, untuk mengetahui oh kira-kira si A ini cocoknya masuk jurusan pajak misalkan, atau jurusan bisnis misalkan gitu ya, atau psikologi gitu ya. Nah ini menarik nih. Bakat, menarik nih dia. Beda. Menarik nih Kak Peggy, Kak Arya ya. Jadi ketika tadi di sekolah nih kita sudah ada psikotes ya, yang memang goalnya itu melihat tadi bakat dan minat nih. Nah kadang-kadang nih
apa ya, dari hasil itu kadang-kadang bertentangan dengan kemauan orang tua nih misalnya kan gitu. Jadi kadang misalnya anaknya ini lagi passionnya atau memang bakatnya misalnya gambar nih, tetapi dari orang mau seni rupa kan gitu ya harusnya lah kalau kita bicara jurusan. Nah, tetapi ketika orang tuanya ini kurang suka nih misalnya, wah kayaknya masa depannya kurang ini nih kan. Kok kadang-kadang kalau orang tua itu mikirnya kan jauh panjang ya. Oh yaudah masuk ke dokteran misalnya atau masuk ke jurusan lain. Nah, kadang-kadang semacam ini ditemuin ya. Jadi apa bisa ngasih tips nggak sih Kak? Kayak gini nih Kak, supaya memberikan pemahaman kadang apa namanya bakatnya dia dengan kemauan orang tua itu supaya dapat titik temu nih. Apa kadang-kadang kan oh ya udah ikut kemauan orang tua. Tapi ketika di tengah jalan putus tuh sekolahnya atau kuliahnya kayak gitu nih. Kira-kira ada Iya, mungkin ini tips atau apa nih? kalau ini sebenarnya lebih edukasi ke orang tua Oh ya. edukasi, oke. Jadi Rene nih kene kono iki kok. enggak semua yang Hah? itu enggak bagus. Ono. Apalagi kalau dia misalkan udah ada bakatnya di situ lebih lebih Oke, berarti harusnya disupport ya. Iya. Dari misalnya bakat itu kan Kalau talent. misalkan gini, ketika dia punya kesenangan tadi menggambar ya, Iya. walaupun dia nggak dimasukin ke jurusan itu, mungkin bisa dikembanginnya dia diikutin yang lain gitu kan. Sekarang banyak ya kayak kursus-kursus menggambar atau ikutin lomba-lomba gitu. Setidaknya dia bisa balance gitu. Oke. Oke, gitu ya. Udah ada penanya apa belum nih? Oke, kalau belum aku lagi deh yang nanya nih sambil mungkin malu-malu ya, masih malu-malu di sana. Kalau menurut kakak nih, kenapa sih psikotes itu harus diwaktuin? Sementara tadi yang tes kemampuan dasar diwaktuin sih, cuma dia nggak sesingkat ketika psikotes. Itu kenapa? Kenapa Kak? Karena ya itu tadi yang sempat kita singgung itu bagian dari stresornya sebenarnya. Stresor. Oh, stresor gitu. Iya. Ukur tingkat dia stresnya Kita gimana? dikasih waktu segini diburu-buru, tapi kita harus cepat-cepat bikin jawaban yang tepat. Iya. Kadang kan memang kalau di dunia kerja gitu ya. Pokoknya kasih Karena deadline. ada kaitannya. Oh, sama benar sama banget. pekerjaan. Nah, itu Target tadi ya. Iya. ada target. Deadline-nya harus gini gitu Cara kan. pikir kita langsung tek 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 gitu. Tek, tek, bukan yang malah ngegagal. Tadi 9 ditambah 7. Wah, Habis. waktunya habis. Memang berpikir cepat ya, Iya. bikin pas gitu ya. Dan untuk berpikir cepat itu pastinya butuh banyak latihan pastinya kan. Iya. Nggak mungkin kemudian mau tes psikotes tiba-tiba dia nggak mempersiapkan apa-apa gitu, pasti ya akhirnya hasilnya nggak maksimal kan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada dari ini ada Tasmara Syahira. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di Kak Adit nih, biasanya kalau tes itu pakai apa aja nih Kak? Kalau yang terakhir sih kita paling yang pemahaman dasar ya. Tadi tes dasar-dasar itu, kemudian paling psikotesnya kita tes koran ya. Kraepelin tadi kita Berarti banyak yang pakai ya tes pakai. koran Ya, ini. mungkin kalau di industri mungkin di Bekasi ya, mungkin banyak juga yang masih pakai, terutama untuk mungkin manufaktur ya. Manufaktur itu masih juga sering dipakai untuk Kraepelin. Jadi Tapi Kraepelin lebih sering dipakai ya daripada Iya. Pauli ya. iya, yang paling sering ini malah Kraepelin sih Kak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ini bisa dipelajari ya, karena ini kadang melihat angka itu udah males nih, jadi sering-sering berlatih aja sih gitu. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi satu nih dari MVK Halail. Ini di luar psikotes nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, kalau misalkan saat interview, terus HRD ngasih pertanyaan ke kita tentang berapa gaji yang kamu inginkan, terus kita harus jawab apa, Kak? Jawab apa nih? Mungkin Kak Adit nih bisa jawab sih. Gimana? Nah, jadi sebenarnya ini kadang pertanyaan jebakan, kadang juga pengen tahu aja sih dari sisi HR. Jadi di sebuah perusahaan itu sebenarnya sudah punya standar range nilai upah ya. Misalnya di Kabupaten Bekasi ini untuk upah minimum kabupaten ini sekitar 5,1. Jadi ketika misalnya ada kandidat yang ditanya berapa gaji yang diinginkan, sebenarnya kita sudah punya batas bawahnya nih. UMK tadi 5,1. Meskipun dia menyampaikan saya ingin gaji 7 juta misalnya, saya ingin gaji 3 juta atau 4 juta. Mungkin yang dari lulus yang mungkin selama ini dia nggak berpenghasilan,
dia kadang-kadang nggak menyampaikan ekspektasi tinggi juga nih. Jadi memang tipsnya ketika ditanya seperti itu ya kita mengikuti kebijakan dari perusahaan aja sih. Dan perusahaan sudah pasti mengikuti regulasi yang ada. Dan standar batas bawahnya adalah upah minimum provinsi atau kabupaten tadi. Gitu sih. Jadi maksudnya ketika dia jawabnya angka berapapun itu nggak mempengaruhi penilaian dari HR sendiri atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri ya, saya pribadi ini kadang kita bisa compare dari kemampuan dia. Gitu. Kita lihat nih hasil tesnya gitu ya. Jadi hasil tesnya oke, misalnya dia ada ekspektasi ini berarti dia ada keinginan lebih tinggi, ekspektasi juga tinggi kan. Berarti dia akan sebenarnya ada potensi dari diri dia karena dia menyampaikan ekspektasi itu sesuai dengan kemampuannya dia. Tinggal nanti mungkin kita develop gitu. Jadi kita bisa combine juga dari hasil tesnya. Tapi kadang-kadang juga kita hanya pengen tahu aja kira-kira ekspektasi dia tuh berapa gitu. Meskipun sebenarnya dia mau pengen dapat gaji 6 juta atau 7 juta, tapi toh standar minimum untuk entry level yang baru masuk itu biasanya di level UMP atau UMK. Kalau di Kabupaten Bekasi kan masuknya ya kabupaten kota berarti standarnya upah minimum kabupaten ya UMK tadi gitu. Gitu sih. Oke, terjawab ya Vika Halail. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh dong dibuka lagi. Oke, sama-sama. Wah, terima kasih ya kata Vika ya. Sama-sama, senang banget loh. Yang mau bertanya langsung boleh dong. Berharap banget nih ada yang bertanya langsung live biar lebih interaktif gitu ya. Ini jangan-jangan pada udah tidur nih kalian. Oke, mungkin kalau misalkan belum tanya, saya mau tanya lagi nih, mau ke Kak Vika ataupun ke Kak Feki ataupun ke Kak Adit ya. Apa sih yang menyebabin psikotes yang sudah kita isi itu bisa gagal? Kita udah ngisi nih, tapi kok kita gagal ya? Itu kenapa nih? Kira-kira apa? Penyebabnya kira-kira apa? Mau coba jawab? Ngisinya bener nggak sih? Pertanyaannya. Ngisinya bener nggak? Kan, gitu. Jadi kalau gagal dari psikotes ini rata-rata nilainya sih gitu. Oke. Karena ada target. Ya, standar yang harus ditetapkan misalnya untuk operator ini standar misalnya IQ-nya sekian gitu itu ada ketetapannya. Jadi yang menyebabkan gagal enggaknya psikotes ini ya nilai gitu. Oke. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Udah benar-benar udah tidur ini kan. Masih sisa berapa nih? Nggak kelihatan nih semuanya. Boleh dong di open cam. Teman-teman semuanya. Baik, itu tadi ya untuk diskusi kita. Wah, ada lagi tuh. Nanti tolong di screenshot ya tadi Ya, Mbak nanti Frida kita nih. ada sesi foto bareng ya kan setelah ini ya. Jadi mungkin teman-teman ini di Kurniawan sama Diki mau bertanya? Mau bertanya? Mau siap-siap foto. Oh, takut. Enggak ya. Malu, masih malu-malu. Sih malu. Ini backgroundnya siapa nih? Kurniawan ini PMI. PMI. Wah. Lagi di sekolah apa lagi di mana ini ya? Lagi di sekolah ya? Apa anak PMI? Dia langsung tutupin dong. Tidak mau dilihat, gitu kan? Jangan lihat gitu. Jangan lihat lagi, tidak mau dilihat. Oke, baik teman HR. Kalau misalkan tidak ada yang ditanya, mungkin sesi tanya jawab akan saya tutup dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Feki dan juga Kak Adit dan juga pastinya partisipasi dari teman-teman semuanya. Setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman pastikan dibuka terlebih dahulu kameranya, semuanya dibuka. Kita akan ada Karya sebentar ya, ini kayaknya ketinggalan nih kita. Dari tadi kan kita udah penyampaian materi gitu kan, terus kemudian yang paling terakhir yang paling penting adalah kesimpulan nih. Oh iya benar. Kesimpulannya apa nih kira-kira yang kita sampaikan nih Kak Fegi nih? Boleh nih kesimpulannya apa nih terkait tadi yang dipaparkan apa nih Kak Fegi? Ya, kesimpulannya jadi harapan dari kita itu ya peserta dapat memahami mengenai perbedaan antara tadi kemampuan dasar dan psikotes. Terus pesertanya juga harus lebih siap dalam menghadapi tadi tes kemampuan dasar juga psikotes. Sering latihan menentukan karena sering latihan itu akan menentukan hasilnya juga karya. Kesiapan mental dan fisik itu yang paling penting ya. Jadi akan berpengaruh kalau kita kondisinya lagi drop terus ikut tes
Nah, itu akan berpengaruh banget. Boro-boro mau mikir, badan aja nggak enak kan gitu. Kesiapan kesiapan. fisik dan mental, latihan, praktis. Iya, iya, Ah, ya, iya, pokoknya. dasar. Wow, iya benar banget. Boleh dong beri tepuk tangan secara virtual untuk Kak Adit dan juga Kak Peggy. Yeah. 5.000 orang. Wow. Oh, terima kasih reaksinya luar biasa sekali ya pastinya. Terima kasih Kak Adit dan juga Kak Peggy. Oke, sebelum kita ada sesi foto bersama, perlu saya informasikan kembali bahwasanya yuk teman-teman boleh diupdate dong di sosial media teman-teman semua keseruan kita terkait pembahasan psikotes pada malam kali ini. Jangan lupa tag @kita_hr underscore @IPHRD @institute_Setiami_Cikarang juga. Dan jangan lupa juga Obor Coffee. Teman-teman boleh banget yang di Jabodetabek ya, atau mungkin yang nanti nih yang di luar Jabodetabek nanti akan merantau ke sini, boleh mampir dulu ke Obor Coffee. Dan juga nanti kalau misalkan teman-teman mau berkesempatan untuk kuliah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, boleh banget ke Institut Setiami Cikarang karena di kita ada kelas shift-nya, ada kelas karyanya juga. Alright. Mungkin itu saja ya teman-teman sekalian acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Yuk boleh dibuka kameranya biar terpampang nyata nih. Oke, mungkin Ya, Pak. ya. Ternyata banyak di balik layar. Ngumpet semua. Tapi sambil kita nunggu teman-teman yang open cam ya, sedikit kutipan nih dari saya, dari kami di sini, jangan pernah jangan pernah menyerah gitu ya. Jadi masa depan kalian tuh masih terbuka lebar. Kemudian jangan pernah lelah untuk belajar dan mencari referensi. Nah, jangan takut gagal nih, karena gagal itu adalah guru terbaik ya, guru terbaik dari teman-teman semua, dari kami juga. Bahkan kami juga pernah gagal nih. Nah, belajar dari kegagalan itu adalah guru terbaik gitu sih. Jadi jangan pernah nyoba nih, jangan pernah ragu nyoba. Gagal coba lagi. Mumpung masih muda ya Kak ya, fisik Betul. masih oke, mental juga aman gitu kan. Pokoknya semuanya yang ada di depan mata dicoba dulu Coba aja gitu coba. kan. Karena pintu kesuksesan itu sebenarnya banyak banget gitu. Jadi PR teman-teman sekalian tinggal cari pintu yang kebuka itu sebelah mana sih sebenarnya. Dan caranya dengan mempersiapkan tadi ya. Karena di sini kan kalau misalkan masih SMK, SMA gitu pastinya mereka sebentar lagi akan masuk ke tahapan dewasa gitu kan. Dan seperti lagunya siapa itu yang takut tambah dewasa. Nah, ini salah satu bentuk kalian mempersiapkan masa dewasa itu teman-teman sekalian ya. Begitu ya kan. Kak Vicky dan juga Kak Adit ya kan. Oke, ternyata di sini sudah dibuka semuanya. Boleh kita foto terlebih dahulu ya. Oke, give your best smile, senyum ya. Boleh senyum untuk slide yang pertama ya. Boleh yuk. 1, 2, 3. Smile. Oke. Boleh nggak tangannya gini nih? Jadi ini lambang kompeten. Oke, kompeten Jadi ya. teman-teman semua berharap dapat kompeten ya. Jadi lambangnya begini nih tangannya. Yang kedua, slide kedua, boleh ya teman-teman semuanya lambang kompeten seperti ini ya. 1, 2, 3. Iya, senyum, lambang kompeten, luar biasa. Oke, yang ketiga, mungkin seperti ini boleh? Belum? Oh, nggak apa-apa, milenial kita. Seperti ini ya semuanya. Ya. Oke, boleh semuanya seperti ini ya. 1, 2, ya, belum 3. Oke. Untuk slide selanjutnya. Ini banyak nih karena ada tadi banyak banget. Mungkin teman-teman bisa manjung gitu. Ya. Mungkin milenial sekali ya. Oke. Ya, 1, 2, 3 boleh manjung. Oke. Udah, ada yang malu-malu setengah-setengah dia. Dan cowok-cowok kayaknya malu. Iya, betul ada deh. Ya, biar gak ngantuk gitu kan. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya yang ada di teman-teman berada. Saya doakan pokoknya teman-teman semuanya nanti setelah lulus SMK bisa menggapai mimpinya dengan baik ya. Pokoknya mimpinya bisa tergapai ya. Mau kerja juga nanti teman-teman juga semoga bisa terima dengan kerjaan yang teman-teman inginkan. Kalau mau yang kuliah juga bisa banget gitu kan.
Jadi sesuai aja yang teman-teman inginkan itu semoga bisa dimudahkan jalannya dan pokoknya apa namanya nggak terlalu terjal lah ya jalannya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja pada sharing season kita HR pada minggu kali ini. Dan jangan lupa untuk join juga di sharing season tentang kita HR selanjutnya. Pastinya banyak sekali materi-materi yang akan kita persembahkan untuk teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa mengupgrade skill, kemampuan dan juga bagaimana mempersiapkan menuju masa dewasa itu ya. Gitu. Baik, akhirul kalam, terima kasih. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. I love you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Cici. Hai ya. Halo. Halo Bu Feli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Mie ayam 1 Mas Amir. Salam. Thank you udah join. Sama-sama Bu.